Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Maid. Film ini menceritakan tentang seorang ABG usia 17 tahun yang kesamsam sama pembokatnya sendiri cuy. Padahal yang seusianya banyak yang ngedeketin. Apalagi doi ini tajir dan good looking juga. Tapi tetap aja pilihannya jatuh ke mbak-mbak yang ya emang boleh sih. Lantas bagaimanakah usaha Jack untuk mendapatkan serabi lepit dari mbaknya itu? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ABG bernama Jack yang baru aja balik dari kampusnya yang berada di US. Lalu Jack bertemu dengan bapaknya yang ternyata Jack ini rada-rada kurang respect gitu cuy sama bapaknya. Dikarenakan doi ini mau nikah lagi sama cewek lain. Kedatangan Jack sendiri sebenarnya terpaksa karena dipaksa sama pamannya yang bernama David. Ketika Jack lagi asik sebab di kamarnya, nggak sengaja dia melihat seorang wanita yang ada di belakang rumahnya yang lagi jemur baju. Jack yang penasaran pun akhirnya turun dan nyamperin doi. Tapi di sini Jack hanya terdiam dan dengan tatapan yang sangat sangi. Nggak berselang lama bapaknya datang dan nanyain ke Jack, lagi apa? Jack lantas bertanya siapa cewek yang lagi jemur baju. Dan bapaknya ngejawab bahwa itu adalah pembokat baru di rumah mereka. Jack akhirnya diperkenalkan sama pembokat barunya yang ternyata bernama Maria. Dan sesaat kemudian bapaknya pun izin untuk keluar rumah karena ada kerjaan mendadak. Mereka berdua pun mengobrol berbincang tentang kesibukannya, sampai akhirnya Mbak Maria menyinggung dan mempertanyakan soal ibu kandungnya. Nggak disangka ternyata pertanyaan itu membuat Jack menjadi marah banget. Tapi untungnya Mbak Maria peka cuy, dan langsung nyamperin ke Jack untuk minta maaf. Di sini awalnya Jack mengira kalau Mbak Maria menanyakan soal ibunya itu secara sengaja. Pasti sebelumnya bapaknya udah pernah cerita juga. Dan Maria malah mancing lagi. Jack yang udah kesel banget akhirnya meninggalkan rumah dengan membawa kamera kesayangannya. Jack akhirnya pergi ke hutan kota untuk sekedar motret dan menenangkan pikirannya tentunya. Sampai akhirnya pas udah sore dan ya udah balik ke rumah, Jack sendiri yang akhirnya minta maaf atas sikapnya tadi siang kepada Mbak Maria. Keesokan harinya ketika Jack lagi foto-foto estetik gitu cuy, secara tiba-tiba dia disamperin sama seorang wanita yang langsung minta kenalan cuy. Wanita itu bernama Becky. Becky akhirnya basa-basi gitu cuy. Kayak lagi apa? Udah punya pacar belum? Pokoknya ya standar lah cuy. Dan akhirnya percakapan itu malah ditutup dengan ajakan untuk main ke kosannya. Dan di waktu yang sama lewatlah Mbak Maria yang lebih mantul itu. Dan pilihan Jack pun akhirnya tertuju untuk balik ke rumah dan bertemu sama Mbak Maria. Begitu sampai di rumahnya, Jack pun langsung minta diemotin. Minta dibikinin minum maksudnya sama Mbak Maria. Baru beberapa hari di sini udah punya calon wadon aja ya kan, si Jack ini. Jack pun langsung bilang kalau tadi bukan siapa-siapa. Itu cuman baru ketemu hari ini doang. Nggak ada hubungan apa-apa kok. Dan semenjak obrolan tadi, Jack dan Mbak Maria pun terlihat semakin akrab. Sifat Mbak Maria yang selalu mengalah dan lemah lembut ini membuat Jack merasa semakin pengen nganu. Mbak Maria pun akhirnya bertanya, usia Jack ini sebenarnya berapa? Dan ulang tahunnya kapan? Jack pun menjawab bahwa usianya hampir 17 tahun. Dan dalam beberapa hari ini dia akan berulang tahun. Mbak Maria tentunya nanya lagi, apakah akan ada pesta di hari ulang tahunmu nanti? Tapi Jack malah menjawab dengan emosi. Dia nggak mau ngerayain ulang tahunnya dengan alasan tanggalnya itu sama dengan tanggal ibunya meninggal cuy. Jack pun akhirnya marah-marah lagi cuy. Saat sedang di kamar dan lagi minum maijon, Mbak Maria menghampiri Jack untuk minta maaf. Dia bilang kalau niatnya hanya untuk menghibur Jack dan rencananya ia akan memberikan suatu hadiah. Mbak Maria kali ini benar-benar minta maaf kepada Jack.
karena dia nggak ngira Jack ini bakal sesensi ini cuy. Jack pun memaafkannya, lalu dia bertanya kepada Mbak Maria di mana suaminya. Maria pun menjawab kalau dia belum menikah dengan wajah yang agak memelas. Jack yang ngerasa kalau Maria ini memiliki masalah untuk nggak perlu segan-segan jika dia membutuhkan teman bercerita. Siapa tahu Jack ini bisa membantunya ya kan? Dan akhirnya tanpa diminta, Maria akhirnya bercerita kalau dulu dia pernah punya kekasih pas ketika di seusia Jack, sekitar 16 tahun yang lalu cuy. Sampai akhirnya Mbak Maria ini tekdung di luar nikah, dan cowoknya malah meminta Maria untuk digugurkan. Dan kalau nggak mau, dia akan meninggalkan Maria. Maria tentunya nggak menurutinya. Dia lalu bercerita kepada orang tuanya, dan orang tuanya malah memintanya untuk mengasihkan diri di desa terpencil sampai dia melahirkan. Dan beberapa bulan setelahnya, Maria pun melahirkan. Ketika lahir, dia nggak pernah bertemu dengan anaknya sampai sekarang, karena dibawa oleh orang tuanya tadi. Semenjak saat itulah Maria nggak mau lagi memiliki hubungan dengan pria manapun. Setelah mendengar cerita Maria, Jack pun menaruh simpatinya kepada Maria. Namun pas sudah hampir mau gituan, tiba-tiba bapaknya balik dong. Di saat kayak gini aja dah masuk nih bapak-bapak. Tapi untungnya bapak Jack ini membawa kabar baik kalau dia akan pergi selama beberapa hari dan meminta Mbak Maria untuk menginap di sana dan menjaga Jack. Pada malam harinya ketika si bapak udah pergi, Jack dan Mbak Maria pun nobar nonton channel YouTube Saka, lalu lanjut makan malam bersama. Dan setelahnya, penonton harap lebih bersabar lagi, karena nggak terjadi apa-apa cuy di hari pertama ini. Keesokan harinya, seorang pria bernama Jacob mendatangi rumah Jack, dan dia bertemu dengan Maria. Jacob pun dipersilahkan masuk sama Mbak Maria. Jacob ini adalah pria yang diceritakan kemarin. Dan maksud kedatangannya ke sini ternyata ingin melanjutkan hubungan mereka yang sempat kandas 16 tahun yang lalu. Di sisi lain, rupanya Jack mendengar percakapan mereka. Dia merasa kalau sebentar lagi Mbak Maria akan pergi meninggalkannya. Jack pun dibuat galau oleh Mbak Maria. Namun ternyata Mbak Maria bilang kalau dia nggak mau melanjutkan kembali bersama Jacob. Dia hanya ingin fokus bekerja, dan akhirnya Jacob pun pulang dari rumah Jack. Lanjut pada esok harinya, Jack bertanya tentang kedatangan pria yang kemarin itu. Maria pun bercerita bahwa itu adalah pria yang pernah diceritakan kemarin. Dia datang untuk mengajaknya hidup bersama. Dan Maria menolak dan meyakini Jack kalau mereka nggak ada kegiatan apapun. Di saat yang sama, Jack malah menagih kado ulang tahunnya kepada Mbak Maria. Mbak Maria pun kaget karena baru banget kemarin dia marah-marah soal perayaannya. Tapi kenapa sekarang dia minta ya kan? Namun terlepas dari itu semua, Mbak Maria sebenarnya senang cuy, karena Jack akhirnya mau move on dengan ngerayain ulang tahunnya. Jack pun memberitahu kalau dia mau di hari ulang tahunnya, Mbak Maria mau jadi kekasihnya. Maria tentunya hanya bisa terdiam dengan permintaan Jack. Dia merasa kalau Jack ini nggak akan serius menjalaninya. Dan mungkin cuma mau senang-senang doang ya kan? Tapi di sini Jack menegaskan kalau dia sungguh-sungguh dengan ucapannya barusan dan berjanji akan berkomitmen dengan Mbak Maria. Sampai akhirnya Jack pun menggenggam tangan Maria. Namun Maria lagi-lagi menolak dan gak mau kejadian yang sama terulang lagi. Beberapa saat kemudian Becky datang dan mencari Jack. Di sini Jack pun punya ide cemerlang untuk membuat Mbak Maria cemburu. Dan dia akhirnya pergi berenang dengan Becky. Sesaat kemudian Jack pun memberitahu kepada Becky kalau hari ini dia berulang tahun. Dia menginginkan sebuah kado yang benar-benar spesial. Namun gak ada yang memberikannya kado, apalagi ayahnya sedang berada di luar kota. Becky yang rumahnya lagi sepi pun langsung ngajakin Jack untuk pergi ke sana. Katanya, dia akan memberikan kado yang spesial untuk Jack saat sampai di sana. Seketika Jack pun mulai tertarik. Namun Jack lagi-lagi teringat sama Mbak Maria yang memang seperti kata pepatah, semakin dewasa maka semakin di depan. Jack pun akhirnya kembali pulang dan meninggalkan Becky. Begitu sampai di rumah,
Mbak Maria terlihat lagi kusut banget nih, ya kan? Seperti layaknya ABG yang lagi cemburu cuy. Jack pun langsung bilang kalau barusan dia baru nolak ajakan Becky karena dia terus kepikiran sama Mbak Maria. Mendengar gombalan dari Jack, Mbak Maria pun akhirnya luluh dan dia malah ngebebasin Jack untuk ngapa-ngapain dirinya sesuka hati. Dan ya, pepusrengan dengan duniawi pun terjadi. Semenjak saat itu, Jack pun semakin leluasa memuncratkan kental manisnya. Sampai akhirnya, ayah Jack pun pulang dan langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jack, lalu memberikannya sebuah kado. Kemudian, ia juga mengajak Jack untuk makan malam dengannya. Jack yang sebenarnya masih sebel sama ayahnya, diberi nasihat oleh Mbak Maria untuk berdamai dengan keadaan. Kalau nggak mau, Mbak Maria katanya nggak mau lagi tuh ngasih yang seru-seru itu. Pada malam harinya, mau nggak mau Jack dan ayahnya pun bertemu. Dia berbincang perihal pernikahan ayahnya yang mungkin akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Di sini Jack pun hanya meladeninya secukupnya. Sampai akhirnya Jack yang udah ngantuk berat karena minum terlalu banyak pun akhirnya ketiduran di sofa. Keesokan paginya Jack kembali bertemu dengan Mbak Maria. Dia tentunya langsung menagih janjinya kepada Mbak Maria karena semalam ia sudah melakukan permintaan Maria untuk berdamai dengan sang ayah. Dan tanpa basa-basi, Maria pun langsung membawa Jack menuju ke kontrakannya. Dan walah, terjadi lagi lah ya kan. Pokoknya kali ini pakai gerakan slow motion cuy. Lanjut pada malam harinya, sehabis beronde-ronde sama Mbak Maria, Jack pun akhirnya pulang ke rumah. Jack dikasih tahu bapaknya kalau besok jam 9 akan ada taksi yang akan mengantar Jack ke bandara. Dan Jack akan segera melanjutkan studinya di Amerika. Dan ketika pagi tiba, Jack terlihat sudah menyiapkan barang bawaannya. Dia lalu memberikan tas tersebut kepada ayahnya. Dan sesaat kemudian Mbak Maria pun muncul. Dia lalu berpamitan dan mengajak Mbak Maria untuk ikut dengannya ke Amerika. Namun Mbak Maria berkata bahwa dia nggak bisa kalau sekarang. Dan berjanji, suatu saat nanti Mbak Maria akan menyusulnya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, terlihat Mbak Maria yang menjemur pakaian dan ya Maria pun tekdung lagi cuy. Jack sukses menanam benihnya untuk Mbak Maria dan berjanji akan merawatnya. Dan lalu film pun selesai. Dari film ini kita akan belajar kalau jatuh hati itu kadang di luar dari kuasa kita cuy. Tapi kalau emang udah kelab nih, seberapapun godaan yang bakal terjadi, pasti ujung-ujungnya ia akan bakal ketemu bersama. Kira-kira begitulah kesimpulan yang bisa ditarik dari film ini. Oke.